Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah Nyunnah Merenah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Ayuhal ikhwah, hadirin jamaah Masjid Umar bin Khattab, Desa Selacau, Batu Jajar, Bandung Barat yang Allah muliakan. Alhamdulillah pagi hari ini sebagai acara perdana rutinan setiap Ahad pertama setiap bulan, kita akan mengadakan kajian rutin di masjid ini insyaallah. Dan tema yang kita angkat di kajian perdana ini tentang bagaimana menjadi insan Rabbani. Insan Rabbani ini bukan sekadar nama orang, ada orang namanya insan Rabbani. Suka jadi imam di sini kalau ada. Tapi insan Rabbani ini istilah yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim dan dijelaskan oleh para sahabat serta para ulama. Kenapa kita harus berusaha menjadi seorang insan Rabbani sehingga dibahas cara untuk menjadi insan Rabbani? Karena menjadi insan Rabbani ini adalah perintah Allah yang diserukan oleh Allah melalui lisan Nabi-Nya alaihi salatu wassalam. Seperti dalam Al-Quran surah Ali Imran 79 Allah menyatakan, walakin kunu rabbaniyin bima kuntum ta'lamuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Akan tapi jadilah kalian seorang Rabbani. Perintah Allah, kunu Rabbaniin. Jadilah kalian menjadi para Rabbani. Dengan cara apa menjadi Rabbani? Bima kuntum ta'lamuna al-kitab. Karena pengetahuan kalian tentang kitab, ilmu kalian tentang Quran dan Sunnah, apa-apa yang kalian ketahui dari agama ini, wa ma kuntum tadrusun, dan apa-apa yang kalian pelajari dari agama ini. Ayat ini mengisyaratkan pertama, perintah Allah kepada kita untuk menjadi Rabbani. Kedua, penjelasan Allah bahwa Rabbani bisa diraih dengan dua cara. Pertama, memahami kitab Allah Azza wa Jalla, mempelajarinya. Yang kedua, mengajarkannya. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, al-alimu Rabbani alladhi yurabbin nas bisigharil ilm qabla kibarihi. Ini dinukil oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitab Al-I'tisam. Seorang Rabbani adalah orang yang membina manusia, membimbing manusia, mengajari manusia dengan sigharil ilm qabla kibari, dengan ilmu-ilmu yang sighar sebelum ilmu-ilmu yang kibar. Ilmu yang sighar itu ilmu yang mendasar.
ilmu yang sangat fundamental bagi setiap muslim, seperti ilmu tentang tauhid, ilmu tentang akidah, ilmu tentang rukun iman, rukun Islam beserta rinciannya. Itu disebut sigharul ilm. Disebut sighar bukan karena kecil nilainya, tapi itu yang lebih dahulu diprioritaskan untuk dipelajari, difahami dan diajarkan sebelum ilmu-ilmu yang kibar. Kibar itu berat, seperti ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu mustalahul hadis, ilmu usul fiqih, ilmu fiqih. Itu banyak kaidah yang harus dihafal dan difahami. Seorang Rabbani mengajarkan ilmu-ilmu dasar terlebih dahulu. Dan dari sini tersirat seorang Rabbani adalah seorang pengajar selain seorang pelajar. Seorang Rabbani adalah orang yang terus belajar ilmu lalu mengajarkannya. Dan tentu saja tak lupa sebelum diajarkan itu dia mengamalkan untuk dirinya. Sehingga Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitab Lataiful Ma'arif dalam bab Wadhaifu Syahri Syawal, beliau menukil sebuah riwayat tentang pertanyaan manusia kepada seorang ulama nama Imam Ash-Shibli rahimahullah. Ayyuhuma afdal? Ar-Rajab atau Sya'ban? Mana bulan yang lebih utama untuk ibadah? Apa bulan Rajab atau bulan Sya'ban? Maka berkatalah Imam Ash-Shibli, kun rabbaniyan wala takun rajabiyan wala sya'baniyan fa inna Rasul alaihi salatu wassalam amalahu dimah. Jadilah kamu seorang Rabbani, jangan menjadi seorang Rajabi atau Sya'bani. Rajabi itu orang yang hanya mengkhususkan ibadah di bulan Rajab saja. Sya'bani hanya mengkhususkan ibadah di bulan Sya'ban saja. Ramadhani hanya orang yang mengkhususkan ibadah di bulan Ramadan. Seusai bulan Ramadan ibadahnya kendor lagi. Jangan menjadi Rajabi, Sya'bani, Ramadhani, Syawali atau yang lain-lainnya. Tapi jadilah Rabbani yang beribadahnya itu tidak mengenal bulan manapun. Bulan apapun tetap aktif, giat, rajin, taqarrub kepada Allah tanpa membedakan waktu. Itulah seorang Rabbani. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam amalannya itu kontinu, terus menerus, tidak hanya di bulan Ramadan saja tapi juga setelahnya. Maka berkata Al-Imam Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala, menukil perkataan seorang ulama yang menyatakan bi'sal qaumul ladzina la ya'rifuna lillahi haqqa illa fi Ramadan. Sungguh buruk suatu kaum, sungguh buruk seseorang yang tidak mengenal hak Allah kecuali hanya di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan aktif ibadah, aktif beramal soleh, aktif ke masjid. Seusai Ramadan berlalu, berhenti lagi atau berkurang lagi. Seolah-olah Allah itu hanya layak diibadati hanya di bulan Ramadan. Ini seburuk-buruk orang. Dia bukanlah seorang Rabbani. Rabbani mah tidak ada yang menghentikan dia dari ibadah kecuali ajal. Allah menyatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin.
Beribadahlah kalian semuanya kepada Allah sampai datang kepada kematian. Berkata Imam Hasan Al-Basri, innallaha la yaj'alu li amalil mu'min illa al-maut. Lam yaj'al li amal mu'min ajalan illa al-maut. Sesungguhnya Allah tidak menjadikan waktu akhir bagi amalan seorang mukmin kecuali ajal, kecuali kematian. Kalau kematian sudah datang, barulah dia berhenti dari ibadah, berhenti dari amalan. Sebelum ajal datang menjemput, selama nafas kita masih ada, selama jantung kita masih berdegup, selama darah kita masih berdesir, selama hayat di kandung badan, selama itu tetap ibadah, selama itu tetap beramal soleh, selama itu tetap melakukan kebaikan. Dan ini prinsip seorang Rabbani. Makanya Imam Wahab Al-Munabbih tadi, Imam Ash-Shibli tadi menyatakan kun rabbaniyan wa la takun rajabiyan atau sya'baniyan. Jadilah kamu seorang rabbani. Jangan menjadi sya'bani ataupun rajabi. Seorang rabbani adalah seorang yang amalnya terus-menerus. Jadi di dalam diri seorang rabbani terkandung ada ilmu, belajar ilmu, mengamalkan ilmu, kemudian mengajarkan ilmu atau mendakwahkannya. Dan ingat, setelah berani mendakwahkan ilmu atau mengajarkan ilmu, kan banyak tantangan. Karena bersinggungan dengan kepentingan banyak orang, mengajarkan, mendakwahkan, mengajak, menyampaikan ilmu ini ke banyak orang yang seringkali ilmu yang disampaikan bertolak belakang dengan kondisi keinginan orang yang diajari, orang yang didakwahi. Ada benturan di sana. Dan kebanyakan respon orang yang didakwahi itu negatif. Menentang, menolak, mengingkari, membenci, memusuhi, bahkan memerangi. Dibutuhkan kesabaran. Nah, 4 hal yang harus dihadapi, dilakukan, diperjuangkan oleh seorang Rabbani. Pertama, belajar. Kedua, beramal. Ketiga, mengajarkan atau berjihad. Keempat, sabar dalam menerima semua resiko itu. Keempat poin ini medan jihad seorang Rabbani. Siapa orang yang menerjuni keempat bidang tadi, berjihad di 4 hal tadi, maka dialah seorang Rabbani. Itu berkataan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad juz yang ketiga. Beliau menyatakan, فَإِذَا اسْتَكْمَلَ هَذِهِ الْمَرَاتِبَ الْأَرْبَعِ صَارَ مِنَ الرَّبَّانِيِّينَ فإن السلف مجمعون على أن العالم لا يستحق أن يسمى ربانيا حتى يعرف الحق ويعمل به ويعلمه فمن علم وعمل وعلم فذاك يدعى عظيما في ملكوت السماوات. Kata Imam Ibnu Qayyim, siapa orang yang menyempurnakan 4 hal tadi. 4 hal itu belajar ilmu, mengajarkan ilmu, mendakwahkan ilmu, dan sabar. 4 hal. Siapa orang yang menyempurnakan 4 hal tadi, maka jadilah dia seorang Rabbani. Karena sesungguhnya generasi salaf
ijma, sepakat bahwa seorang alim, seorang yang berilmu tidak bisa disebut dengan sebutan Rabbani sebelum dia mengetahui kebenaran, mengamalkan kebenaran itu, mengajarkan atau mendakwahkan kebenaran tersebut dan bersabar di atas semuanya itu. Maka siapa orang yang berilmu, beramal dengan ilmu itu dan mengajarkannya, maka dia akan dipanggil, disebut dengan sebutan yang agung di malakutus samawat, di kerajaan langit, di lingkungan para malaikat. Dia beken, dia viral di sana, dia terkenal di sana. Kata orang Selasauma, dia itu kaceluk, kaun-aun, kakoncara, kajana pria. Bahasa kitanya viral. Di langit, di kalangan para malaikat, walaupun tidak dikenal di kalangan manusia, tapi orang yang seperti ini pasti di kalangan manusia juga dikenal. Karena dia akan mengajarkan ke banyak orang. Dikenal oleh banyak orang, dipuji di atas kerajaan langit. Inilah Rabbani. Dari sini kita mengetahui bahwa seorang Rabbani adalah seorang yang di dalam dirinya tercakup 4 hal. Pertama, ilmu. Kedua, amal. Ketiga, mengajar atau mendakwahkan, ada dakwah. Seorang Rabbani itu bukan orang yang egois hanya belajar untuk diri sendiri. Biarkan batur mah orang lain mah tersesat sendirian, kita aja yang selamat. Enggak seegois itu. Dakwah. Dan bersabar atas semuanya itu. Itulah medan jihad yang sebenarnya bagi seorang Rabbani, dan itu perjuangan seumur hidup. Berkata Al-Imam Ibn Qayyim rahmatullahi alaih ketika menerangkan jihad. Diterangkan tahapan-tahapan jihad dan jenis-jenis jihad. Yang kita nggak akan jelaskan di sini sebab materi kita bukan itu. Tapi setelah menerangkan rincian dari tahapan jihad itu, berkata Al-Imam Ibn Qayyim, kata beliau, "Idza urifa hadza fal jihadu arba'u maratib." Apabila penjelasan tentang jihad tadi sudah difahami, sudah diketahui, maka disimpulkan jihad itu ada 4 tingkatan. Pertama, jihadun nafas. Jihad melawan diri sendiri. Kedua, jihadus syaitan. Jihad melawan syaitan. Ketiga, jihadul kuffar. Jihad melawan orang-orang kafir. Dan terakhir ini yang lebih berat loh. Jihadul munafiqin. Jihad melawan orang-orang munafik. Karena orang munafik itu bahasa Selasau nama tumbila. Tahu tumbila? Musuh dalam selimut. Tumbila itu kutu busuk kasurnya yang suka nyocoan gitu ketika kita tidur, gatal balentol, disebut musuh dalam selimut. Dia lahiriahnya menampakkan identitas sebagai seorang muslim agama Islam, tapi ya gitulah, menohok dari belakang, menggunting dalam lipatan, menyalip di tikungan, pokoknya berbahaya. Nah, keempat jihad ini caranya berbeda. Jihad melawan diri sendiri beda dengan jihad melawan setan, beda dengan jihad melawan orang-orang kafir, apalagi dengan melawan orang-orang munafik.
Keempat level jihad ini caranya berbeda. Tapi yang didahulukan jihad melawan diri sendiri terlebih dahulu sebagai basic, sebagai fondasi bagi jihad-jihad yang lainnya. Nggak bisa kita jihad melawan setan. Nggak bisa jihad melawan orang kafir atau orang munafik sebelum berhasil jihad melawan diri sendiri terlebih dahulu. Bekal. Kalau perang tema ini harus latihan militer terlebih dahulu, latihan fisik, latihan strategi, latihan skill menembak dan itu dulu sebelum terjun ke medan perang. Tanpa itu, tanpa memiliki skill yang cukup, tanpa memiliki fisik dan mental yang kuat, lalu terjun ke medan perang, itu sasaran empuk atau bagi musuh, ya enggak? Akan kalah di awal langkah. Kalau tanpa persiapan. Begitu juga jihad melawan setan akan kalah kalau belum berhasil jihad melawan diri sendiri. Apalagi jihad melawan orang kafir, orang munafik. Itu akan kalah kalau belum sukses jihad melawan diri sendiri. Maka ini yang didahulukan. Dan kesuksesan jihad melawan diri sendiri itu yang akan menghantarkan dia menjadi seorang Rabbani. Rabbani itu orang yang sukses berjihad di tahap awal. Jihad melawan diri sendiri. Maka berkata Imam Ibnu Qayyim, fajihadun nafas arba'u maratib. Jihad melawan diri sendiri ada 4 tingkatan juga. Coba perhatikan. Dan kita hanya fokus jihad yang pertama ini dulu. Karena ini juga panjang atau menghabiskan seluruh waktu yang tersedia. Pada kajian kita hari ini kan kajian kita cuma 15 menit sekarang. Jihad yang lainnya nanti bulan-bulan depan. 15 menit lebihlah dikitnya, mungkin lebih 60 menit. Jihad melawan diri sendiri ada 4 tingkatan. Coba perhatikan, kita sudah belum melakukan 4 tingkatan jihad melawan diri sendiri. Pertama, ihdaha. Yang pertama adalah ayyujahidaha ala ta'allumil huda wa dinil haqqil ladzi la falaha laha wa la sa'adata fi ma'ashiha wa ma'adiha illa bihi wa ma tafataha ilmuhu syuqyat fi darain. Tuh. Pertama, jihad melawan diri sendiri dalam hal mempelajari al-huda. Al-huda itu Quran Sunnah. Dalam mempelajari ilmu, dalam mempelajari agama yang hak ini, yang tak akan ada kebahagiaan, tak akan ada kesenangan baik dalam kehidupan di dunia ataupun di akhirat kecuali dengan agama yang hak ini. Siapa orang yang luput, tidak mempelajari, tidak memahami al-huda ini, agama ini, dia akan menderita baik dunia ataupun akhirat. Tapi banyak orang yang nggak paham agama tapi kaya raya, berkuasa tuh mereka bahagia. Jangan disamakan antara kebahagiaan dengan kekayaan dan kekuasaan loh. Apakah setiap yang kaya, setiap yang berkuasa pasti bahagia? Belum tentu, mereka lebih menderita. Yang kaya menderita dengan kekayaannya, yang berkuasa menderita dengan kekuasaannya. Apakah para penguasa tidak menderita dengan kekuasaannya? Menderita. Takut
diguncang kekuasaannya, takut dikudeta kekuasaan, takut direbut, takut berkurang kekuasaan, takut. Dan itu membuat mereka stres, terus berpikir bagaimana caranya kekuasaan yang minimal bisa bertahankan, maksimalnya bisa ditingkatkan. Yang kaya juga begitu. Ada nggak orang kaya raya, banyak uang, terkenal tadi. Terkenal itu bahasa Selataunya apa? Kaceluk, kaun-aun, kakoncara, ka janapria, viral. Tapi dia stres. Ada? Ada. Lari ke narkoba. Yang mengkonsumsi narkoba karena stres, karena menderita itu bukan orang fakir, bukan orang miskin, bukan orang yang tidak berduit, orang kaya, orang terkenal, ya enggak? Itu menunjukkan mereka tidak berbahagia. Mereka stres dengan kekayaannya, dengan keterkenalannya. Dah kita mah atunya jajan bakso di pinggir jalan Nagog, aduh nikmatnya itu luar biasa. Dan mereka mau makan aja pilih-pilih. Hari ini makan di mana ya, restoran mana ya? Semuanya pada bosen. Mau Nagog di pinggir jalan, gengsi masa orang kaya Nagog di pinggir jalan, Cingogo gitu. Siganu bari ngahejeun, kan teu pantes. Stres mereka. Orang fakir, orang yang biasa makan di mana saja, bari Nagog, bari Cingogo, bari Nanghunyar, bari Ngalipek, nggak masalah. Nah, orang kayaknya bingung ini makan di sana, bosan di sana, itu kolesterol di sini, itu mah kalorinya terlalu tinggi, bikin gemrot, air di mana tuh? Nggak tahu. Nah, akhirnya nggak makan, stres. Jadi sumber kebahagiaan ini agama, dunia akhirat. Orang fakir, orang miskin, agamanya bagus. Semuanya serba nikmat, serba tenang, serba senang. Asal makan dengan sambal goang dicocolkeun oge belok, seuah nikmatnya luar biasa. Itu bisa nambah 3 piring. Tapi orang yang di restoran mahal, 1 piring paling sesuap 2 suap, bosan. Nggak lahap mereka. Lebih bahagia, lebih nikmat orang fakir, orang miskin. Jadi jihad yang pertama adalah jihad melawan diri sendiri dalam hal mempelajari ilmu. Disebut jihad. Mempelajari ilmu itu disebut jihad. Karena apa? Karena banyak tantangan. Apakah untuk ngaji, untuk belajar tidak ada tantangan? Banyak tantangan loh. Haroream tehnya males. Apalagi umpamanya bentrok dengan kepentingan dunia. Wah, saya mah ada reuni. Dia lebih memilih reuni daripada kajian. Saya mau shopping sekarang libur, kan ada jadwal kajian. Tapi libur ini waktunya jalan-jalan dengan keluarga, makan-makan. Atau dengan kepentingan-kepentingan ini. Bila tak ada jihad melawan diri sendiri, orang itu nggak belajar. Ini padahal belajar, hadir di kajian seminggu sekali ngaji paling maksimal 2 jam lah gitu ya. Belum dengan telat datangnya, belum ketika datang itu di kajiannya ngobrol atau browsing atau macam-macam. Paling efektifnya dalam 2 jam kajian 15 menit lah yang masuk merenannya. Kalau nggak jihad, nggak ada jihad, nggak akan hadir. Apalagi kalau mempelajari ilmu yang serius, setiap hari datang mondok atau belajar di universitas Islam atau di sekolah-sekolah Islam. Kalau tidak ada jihad dalam diri kita menaklukkan kemalasan, kepentingan dunia, orang itu tidak akan belajar. Untuk bisa belajar dibutuhkan jihad fisabilillah. Kalau sudah tertaklukkan, kepentingan dunia disisihkan. Ini untuk akhirat loh.
Rasa malas dilawan. Kalau saya malas ketika belajar agama ini pada masa muda, maka saya akan menyesal pada masa tua. Itu perkataan Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Siapa orang yang tidak merasakan pahit getirnya belajar di masa muda, dia akan merasakan pahit getirnya kebodohan di masa tua. Sebaliknya, siapa orang yang merasakan pahit getirnya belajar di masa muda, dia akan merasakan manisnya madu dari ilmu di masa tua. Maknanya apa? Segala yang dia lakukan untuk urusan dunia atau akhirat yang didasarkan pada ilmu agama tadi terasa menyenangkan, menenteramkan, menenangkan, membahagiakan. Walaupun aktivitas yang dia lakukan yang membuat dia senang bahagia itu aktivitas yang sifatnya duniawi tapi didasarkan pada ilmu agama, tetap membuat senang, membuat bahagia. Ketika dia pedagang, kalau didasarkan pada agama nih, yang ada di benaknya bukan sekedar untung rugi, bukan sekedar uang atau yang sejenisnya, tapi yang dia pikirkan pahala dan dosa, halal dan haram, ridho Allah ataukah murka Allah, rahmat Allah ataukah laknat Allah dengan jual beli ini. Itu yang dipikirkan. Dia hindarkan laknat, murka, dosa, keharaman dan seterusnya. Dia ingin meraih. Asal Allah ridho, rahmat Allah tercurah, barokah Allah diberikan, mau untung rugi nggak masalah. Maka ketika dagang dia hindarkan sumpah palsu, dia hindarkan berdusta, dia hindarkan mengurangi timbangan ataupun literan ataupun yang sejenisnya. Dan itu tenang. Ada barokah dalam hartanya, ada pahala dalam perdagangannya. Itu saja sudah menenteramkan. Rizki untuk hari itu cukup, ridha Allah teraih, rahmat Allah teraih, ampunan Allah, barokah dari Allah. Itu lebih dari cukup, itu tentram. Itu baru di dunianya. Di akhiratnya dia akan memanen kebahagiaan hakiki dan abadi di surga Allah Azza wa Jalla. Manis rasa hidupnya. Ini tidak teralami oleh orang yang tidak belajar agama ketika muda. Sehingga perhitungan usaha apapun hanya untung rugi. Hanya uang. Nggak peduli halal haram. Nggak peduli ridho Allah atau murka Allah. Nggak peduli laknat atau rahmat. Nggak peduli apakah ini pahala atau dosa. Yang penting untung. Begitu rugi, wah menteguk. Begitu keuntungannya tidak sesuai harapan. Umpah harusnya 100.000. Alah cuma 20.000. Kecewa, selalu stres, selalu tidak puas. Maka dia mengalami penderitaan akibat ketidakpuasan dari apa yang dia raih. Jadi dibutuhkan jihad ketika belajar. Coba aja ketika ada pengumuman kajian. Dan yang datang kan tidak begitu banyak, ya enggak? Tapi kita umumkan, silakan bagi yang membutuhkan sembako untuk datang ke masjid gratis. Ada yang datang? Pinuh atau sakecamatan oke. Pinuh itu, gimbung. Yang tidak kebagian ngamuk-ngamuk. Oleh karena itulah maka untuk meraih ilmu, pemahaman yang benar, dibutuhkan jihad fisabilillah. Tanpa jihad, orang malas untuk belajar. Tanpa jihad, orang sangat berat untuk mempelajari ilmu.
untuk memahami ilmu agama ini, maka dibutuhkan jihad. Dan ini jihad tingkatan terendah dari jihad melawan diri sendiri. Kalau ini tidak berhasil alias gagal, jangan berharap dia bisa berjihad melawan setan, melawan orang kafir, orang munafik. Jangan berharap. Melawan setan dia akan kalah, akan menjadi mainan setan, dialung boyongkeun ku setan teta. Digulang gaper ku setan, susah terjemahannya. Dipermainkan oleh setan, dikendalikan oleh setan bagi orang yang gagal berjihad melawan diri sendiri. Itulah salah satu orang bodoh yang tidak mau faham agama Islam. Hidupnya dia dikendalikan, dikuasai, diatur, dimanage, dituntun oleh setan secara mudah. Inilah tingkatan jihad yang pertama dari jihad melawan diri sendiri. Kedua, ini lebih berat. Ayyujahidaha 'alal 'amali bihi ba'da ilmihi wa illa famujarradul ilmi bila 'amalin illam yadurraha lam yanfa'aha. Kedua, jihad dalam hal mengamalkan ilmu setelah difahaminya ilmu tersebut. Setelah faham ilmu ada kewajiban lainnya, yaitu apa? Mengamalkan ilmu. Untuk bisa mengamalkan ilmu gak gampang loh. Ada rasa malas, arorea, berat mengamalkan ilmu. Ada keinginan-keinginan untuk meraih keuntungan dunia dengan mengamalkan ilmu itu. Baik keuntungan dunia itu pujian orang, dia beramal dengan ria, dia beramal dengan sum'ah. Kalau ria ingin dilihat, kalau sum'ah ingin didengar, bahkan sekarang ini ingin diketahui tidak dalam bentuk dilihat, tidak dalam bentuk didengar, tapi dalam bentuk dibaca. Ada nggak orang yang memberitahukan amal baiknya di media sosial? Banyak atau apapun. Umpamanya bangun jam 3, bikin status 2 rakaat dulu. Klak, sudah bikin. Klak, tidur lagi. Tahajudnya mah henteu tah. Sekedar untuk menunjukkan ke orang bahwa dia jam 3 bangun terus mau sholat 2 rakaat. Andai dia benar sholat 2 rakaat, maka itu ria. Itu sudah ditolak dan diazab. Godaan untuk dipuji dengan amal soleh itu gede, banyak loh. Jadi tidak sekedar harorea malas beramal, tantangannya setelah rasa malas ini kita bisa kalahkan lalu beramal, muncul tantangan lain, ria teata. Apalagi umpamanya siaran langsung tahajud bersama saya. Diumumkan dari sorenya. Ikuti ya teman-teman siaran langsung tahajud dengan saya. Siapa tahu bisa menjadi inspirasi bagi kawan-kawan semua. Betul dia jam 2 atau jam 3 bangun. Ya. Dia setel HP-nya. Wudu lalu sholat. Dia khusyuk-khusyukan lama. Dan setan memberikan semangat untuk kuat. Menikmati sholatnya berlama-lama. Dibacanya surat-surah yang panjang yang memang dia sudah hafal. Ekspresinya juga dipermelekkan. Menunjukkan ekspresi kekhusyuan. Karena lagi di kamera nih. Ada orang yang nonton. Ya, setiap 2 rakaat selesai salam lihat viewernya berapa. Ada yang like-nya. Habis itu pahalanya.
Untuk bisa beramal butuh jihad fi sabilillah. Tanpa beramal disebutkan wa illa fa mujarradul ilmi bila amalin. Kalau enggak ada amalan, hanya sekadar ilmu tanpa amal, kalau tidak memberi madarat, maka minimal ilmunya tidak bermanfaat. Oleh karena itu untuk bisa beramal butuh jihad. Melawan diri sendiri. Menaklukkan rasa malas, menaklukkan keinginan untuk ria, untuk dipuji, untuk diberikan sanjungan, diberikan komen, diberikan likes, diberikan jempol, diberikan apresiasi penilaian oleh orang. Itu butuh jihad loh. Butuh perjuangan. Tanpa jihad orang tidak beramal. Tanpa jihad orang bisa beramal tapi ria, tapi sum'ah, tapi ingin diketahui, dipuji oleh orang lain, dan seterusnya. Dan ini tidak ringan, tidak enteng, tapi berat. Sampai orang sekali berimam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala menyatakan, ma'alajtu syai'an asyadda alayya min niyati. Tidak pernah aku mengobati sesuatu yang lebih berat aku rasakan dibandingkan dengan meluruskan niatku. Gak enteng ini, gak ringan, berat. Makin berkualitas seseorang, makin rentan untuk dipuji oleh orang lain, disanjung oleh orang lain, dan makin dia tergoda untuk menyukai pujian dan sanjungan tersebut. Berbeda dengan orang awam, kan jarang dipuji, malah sering diecehnya. Orang awam, orang biasa jarang ria. Kenapa? Karena tidak ada yang layak untuk dibuat menjadi bahan riaknya. Ibadah biasa-biasa aja, ilmu nggak ada, umpamanya akhlak pikas sebelen. Apa yang akan diriakan? Beda dengan orang, dia berilmu, dia ahli ibadah, akhlaknya mulia, banyak disanjung, dipuji orang. Itu rentan untuk ria, untuk senang, suka, ingin disanjung dan dipuji. Pas ada orang yang tidak memujinya, nggak suka ke orang itu, dicuek karena prestasi saya TUI. Pas diposting kebaikannya, nggak ada yang nge-like, nggak ada yang komen, bahkan ada yang ngasih jempol tapi dibalik. Itu karena hati-hatinya. Ada yang begitu? Ada. Itu jelek apa buruk? Jelek dan buruk. Dan untuk menghindarkan hal itu dibutuhkan jihad. Jadi setelah berilmu wajib beramal. Kalau tidak beramal dia berbahaya, berdosa. Kalau memang sudah berilmu itu wajib beramal, siapa yang tidak beramal berarti menyia-nyiakan ilmu. Saya mah mending bodoh ya. Nggak ada kewajiban beramal ya. Tidak dianggap menyia-nyiakan ilmu. Gimana tuh orang kayak gitu? Pernah ada orang yang ngomong begitu ke Abu Hurairah radhiyallahu an. Dia berkata, "Uridu an ata'allamal ilma wa akhafu ayyudayyahu." Aku ingin belajar ilmu. Ilmu agama maksud. Tapi aku takut menyia-nyiakannya. Apa kata Abu Hurairah? Kafa bitarkika lahu tadyi'an. Cukuplah dengan kamu meninggalkan belajar ilmu itu sama dengan menyia-nyiakan ilmu. Bahkan menyia-nyiakan ilmu yang paling besar adalah tidak mempelajarinya. Dosanya lebih besar daripada belajar ilmu tapi tidak beramal.
Karena terhadap ilmu ada 2 kewajiban atau ada 4 tadi ya. Pertama belajar, kedua beramal, ketiga berdakwah, keempat sabar. Kalau siapa yang mempelajari tapi ketiganya tidak, maka dia dapat satu keutamaan berdosa dalam 3 hal. Tapi kalau orang sama sekali tidak mau mempelajarinya, apalagi mengamalkannya, 4 poin dosanya. Oleh karena itulah celaan terhadap orang yang tidak mengamalkan ilmu adalah celaan karena tidak beramalnya, bukan karena celaan karena berilmunya. Berilmunya tetap dapat nilai. Celaannya karena tidak beramal. Siapa orang yang bodoh, tidak berilmu, otomatis tidak beramal, dia tercela dalam 2 hal itu. Ya tercela karena tidak belajar ilmu, ya tercela karena mengamalkan ilmu. Andai dia bodoh lalu beramal dengan kebodohannya, amalnya tertolak. Berdasarkan hal itu, maka jihad level yang kedua adalah jihad melawan diri sendiri ketika mengamalkan ilmu. Ini yang kedua. Tingkatan jihad yang ketiga, ayyujahidaha ala da'wati ilaih wa ta'limihi man la ya'lamuhu wa illa kana minal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal huda wal bayinat wa la yanfa'uhu ilmuhu wa la yunjihi min adzabillah. Setelah 2 level jihad pertama dilalui, sudah berilmu, sudah diamalkan untuk diri sendiri. Sudah 2 langkah nih, belum selesai. Baru langkah awal, 2 langkah mah itu belum jauhnya. Langkah ketiga apa? Berjihad melawan diri sendiri dalam hal mendakwahkan dan mengajarkan ilmu. Ini beda lagi nih. Lebih berat daripada 2 hal yang pertama. Karena 2 hal yang pertama mah hanya menghadapi diri sendiri. Kalau yang ketiga mah sudah melibatkan orang lain. Yaitu mendakwahkan kepada orang ini punya menuntut ikhtiar pengorbanan yang lebih daripada 2 yang pertama tadi. Dia harus keluar dari rumahnya. Dia harus mungkin menempuh jarak yang jauh. Dia harus berpikir bagaimana cara menyampaikan terbaik disesuaikan dengan kondisi dan karakter orang lain yang akan kita dakwahi, dan seterusnya. Itu butuh pengorbanan dan perjuangan lebih. Kalau tidak ada perjuangan dalam arti jihad melawan diri sendiri, nggak akan dakwah. Rasa malas untuk mendakwahi orang lain lebih gede daripada rasa malas ketika beramal dan belajar sendiri. Aduh, menghadapi orang lain wegah. Ada yang lebih tua. Ada yang pendidikan umumnya lebih tinggi, gelarnya lebih tinggi dari dia. Ada yang master, ada yang doktor, mungkin ada yang profesor, ada yang lebih tua, lebih berpengalaman. Kadang ada yang dalam masalah agama juga lebih tinggi dari dia. Kira-kira mempengaruhi mental si dai tidak? Ya iyalah. Tapi ada kiat itu. Kalau seorang dai, seorang ustaz ikhlas di dalam berdakwahnya, dalam arti ikhlas itu hanya menginginkan ridha Allah. Apa-apa yang Allah janjikan untuk si dai, hanya itu. Dan takut, khawatir salah di dalam menyampaikan. Salahnya itu berakibat menyesatkan banyak orang dan mungkin murka Allah akan turun kepada dia.
Itu yang lebih dia takutkan. Maka dia akan merasa lebih tenang bila di hadapan dia banyak orang yang lebih berilmu dari dia. Bukan keder, bukan minder, bukan tegang, bukan takut. Olah, banyak yang berilmu lebih dari saya. Takut salah. Justru jangan takut salah. Kalau di hadapannya itu banyak orang yang lebih berilmu. Karena kalau salah diketahui oleh orang yang lebih berilmu, nanti akan ada koreksi. Ya enggak? Nanti akan ada teguran. Dengan cara yang bijak. Ketika di tengah-tengah ceramahnya salah, dibiarkan. Begitu selesai, diberdoa ke belakang. Afwan Ustaz, barangkali ana yang keliru, salah paham. Tadi Ustaz ngomong begini, yang saya tahu begini. Ah gitu. Allah nggak gabung. Iya gitu. Oh kalau gitu saya yang salah. Bisa diralat di hadapan banyak orang. Kesalahannya itu tidak menyebar ke banyak orang, segera diralat. Dan meralat apa yang dia pernah, kesalahan yang pernah dia lakukan di tengah ceramah. Bukan menghinakan dia, tapi bahkan memuliakan dia. Bukan menghilangkan kepercayaan umat kepadanya, bahkan menambah kepercayaan umat kepadanya. Betul apa benar? Kita akan lebih salut kepada seorang dai, ustadz, kiai, ulama yang ketika dia salah kemudian ada yang memberitahu itu salah, dia langsung ralat. Saya kemarin ngomong gini, aduh salah, keliru, sudah ditegur sama guru saya ini, saya ralat. Itu lebih bagus daripada ngeyel dalam kesalahan karena gengsi. Nah, jadi bagi seorang dai yang tulus ikhlas dalam berdakwah hanya untuk memperoleh apa yang ada di sisi Allah dan enggak peduli kepada apa yang dikatakan oleh orang. Ingat, salah satu karakter orang yang sebenarnya diterangkan oleh Al-Quran, wala yakhafuna laumata laim. Para mujahid fi sabilillah itu tidak takut terhadap celaan orang-orang yang mencela. Karena bukan penilaian orang yang dia cari. Balasan dari orang yang dia cari. Pujian, sanjungan dari orang yang dia cari. Bukan itu. Tapi balasan, pujian, penilaian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang mencela terhadap dakwahnya selamanya dasarnya dakwahnya benar, dianggap angin lalu. Terserah mau mencela, mau memuji, enggak ngaruh. Selama yang saya katakan benar. Kalau umpamanya yang dikatakan salah ada yang mengoreksi, alhamdulillah, syukran kepada yang mengoreksi. Alhamdulillah kepada Allah yang telah menunjukkan kesalahan saya melalui si fulan, melalui hambanya, sehingga saya tidak terus-menerus di atas kesalahan. Jadi untuk berdakwah butuh skill, butuh kemampuan, butuh mental, butuh pengorbanan, perjuangan yang lebih besar. Dan untuk semua itu dibutuhkan jihad melawan diri sendiri. Oleh karena itulah maka dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, ayyujahida ala da'wati ilaihi wa ta'limihi man la ya'lamuhu. Level ketiga adalah berjihad melawan diri sendiri ketika mendakwahkan ilmu, mengajarkan ilmu kepada orang yang belum mengetahuinya. Wa illa, kalau tidak mau mengajarkan, tidak mau mendakwahkan, kana minal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal huda wal bayinat, maka orang itu termasuk orang yang menyembunyikan apa-apa yang Allah turunkan berupa al-huda dan al-bayinat. Ilmunya tidak bermanfaat dan ilmunya tidak akan menyelamatkan dia dari azab Allah. Kemarin hari Sabtu, saya ada kajian ini materi kemarin di Purwakarta.
di Kerawang, afan. Dengan judul Nasib Ahli Maksiat di Akhirat. Salah satu yang dibahas ini nih, orang yang menyembunyikan ilmu. Innalladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab wa yashtaruna bihi thamanan qalila. Orang-orang yang menyembunyikan apa yang Allah turunkan berupa kitab, berupa Al-Quran. Dan baru mau mengajarkan kalau dibayar dengan dunia yang rendah. Wa yashtaruna bihi thamanan qalila. Dia menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang rendah. Dia mau ngajar kalau dibayar. Dia kalau mau ceramah kalau dikasih amplop tebal. Dia mau dakwah kalau dikasih fasilitas ini dan itu. Dijual. Dengan harga dunia yang rendah, dia akan memperoleh 4 jenis azab. Pertama, la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Wa la yanzuru ilaihim. Wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. Allah tidak akan mengajak berbicara kepadanya pada hari kiamat. Allah tidak akan memandang dia. Allah tidak akan mensucikan dia dan bagi dia azab yang pedih. 3 poin pertama Allah tidak akan mengajak berbicara kepada dia. Maknanya berbicara tapi dengan kemurkaan. Orang-orang kafir, orang berdosa, orang munafik, orang sesat. Di akhirat dialog atau bicara enggak dengan Allah? Iya bicara. Tapi dengan kondisi Allah murka kepada dia. Kalau orang-orang mukmin bicara, Allah berbicara kepada mereka dengan ridho. Dengan rahmat kasih sayangnya. Menyenangkan. Kedua, Allah tidak akan memandang dia pada hari kiamat. Artinya dihinakan. Bahasa kitanya kalau kita menghinakan orang dilirik pun tidak. Ketiga, tidak akan mensucikan jiwa dia. Maknanya, orang yang berilmu akan memperoleh hal yang sebaliknya dari 3 jenis azab tadi. Artinya orang yang berilmu lalu mengamalkan dan mendakwahkan, tidak menyembunyikan ilmunya. Allah akan berbicara kepada dia dengan ridho. Allah akan memandang kepada dia dengan keridhaan. Dan Allah akan mensucikan jiwanya, akan mengampuni dosa-dosanya dari noda-noda dan kotoran-kotoran kemaksiatannya. Allah ampuni dosanya. Dan Allah selamatkan dia dari azab yang pedih. Nah, jadi ilmu memiliki banyak faedah atau fungsi, minimal 4 yang dijelaskan tadi. Membuat Allah akan berbicara kepada dia dengan ridha pada hari kiamat. Allah akan memuliakan dia pada hari kiamat. Allah akan mensucikan jiwanya, mengampuni dosa-dosanya. Dan Allah akan selamatkan dia dari azab yang sangat pedih di akhirat nanti. Ini fungsi ilmu. Faidah dari ilmu agama yang kita pelajari di alam dunia. Maka siapa orang yang sudah berilmu, sudah beramal, tapi tidak mau mengajarkannya, tidak mau mendakwahkannya, maka Allah akan memandang kepada dia dengan pandangan yang menghinakan. Berbicara kepada dia dengan pembicaraan dalam keadaan murka, tidak akan mengampuni dosanya, membersihkan jiwanya dari dosa itu, dan Allah akan azab dia dengan azab yang sangat pedih. Hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi menyatakan, man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yaumal qiyamah bilijamin min nar. Siapa orang yang ditanya tentang suatu ilmu tapi dia enggak mau jawab, dia sembunyikan, padahal dia tahu jawabannya, dia akan dikekang pada hari kiamat dengan kekang dari api neraka. Jadi wajib dakwah, ngajar bagi orang yang sudah berilmu. Tapi untuk berdakwah, mengajar, ini butuh perjuangan dan pengorbanan. Dibutuhkan jihad. Inilah jihad yang ketiga. Jihad melawan diri sendiri dalam hal berdakwah, mengajar, menyampaikan agama Allah kepada manusia. Inilah tingkatan yang ketiga.
Langkah ketiga untuk menjadi seorang Rabbani, ya. Keempat, Ar-Rabi'ah, ayyujahidaha ala sabri ala masyaqqati da'wati ila Allah wa adal khalqi wa yatahammalu dzalika kullahu lillah. Keempat, berjihad melawan diri sendiri dalam hal bersabar ketika mendakwahkan agama ini, mengajak manusia kepada Allah. Bersabar ketika menerima gangguan, bulian, celaan, penentangan manusia atas dakwah yang dilakukannya, dan memikul semuanya ini karena Allah Azza wa Jalla. Ingat, dakwah berinteraksi dengan orang. Dan tidak semua orang suka mendengar dakwah kita. Sehebat, sebaik, sebijak, sehikmah apapun dakwah yang kita lakukan, tetap saja lebih banyak orang yang tidak suka daripada yang suka. Jangankan kita, jangankan para ulama, apalagi para ustadz zaman kiwari yang banyak kelemahan, banyak aib, banyak kekurangan. Pasti hatersnya lebih banyak. Yang kontra, yang menentangnya lebih banyak. Ini Nabi Muhammad SAW, manusia terbaik. Dengan akhlak yang paling mulia, dengan hati yang paling bersih, dengan cara dakwah yang paling bijak, paling lembut. Apa semua orang yang didakwahi menerima dakwahnya? Enggak. Ada yang menentang? Banyak. Ada yang membenci? Banyak. Ada yang memusuhi? Banyak. Kurang baik apa? Kurang benar apa beliau? Beliau ketika dakwah lemah lembut. Allah menyatakan, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ فَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Itu Ali Imran 159. Karena rahmat Allah kepadamu, hai Muhammad, kamu bersikap lembut, lunak dalam mendakwahi mereka. Seandainya kamu bersikap kasar dan keras kepada mereka dalam berdakwah, niscaya mereka akan lari dari sekelilingmu, akan meninggalkanmu. Nabi SAW lembut. Tidak ada dendam pribadi terhadap orang yang menzalimi pribadi beliau di dalam dakwahnya. Sebaik itu, sebijak itu, sehikmah itu, selembut itu, kurang apa? Yang menentangnya jauh lebih banyak. Yang benci kepadanya bukan karena keburukan akhlak, akhlaknya paling mulia, tapi karena dakwah, murni karena dakwah. Banyak orang mencelanya, menghinanya, menyakitinya, bahkan mau membunuhnya. Berhasil tidak mereka? Tergantung, kalau menghina, mencela berhasil. Tapi membunuhnya tidak. Beliau disebut orang gila. Beliau disebut tukang sihir. Beliau disebut dukun. Beliau disebut tukang syair. Beliau disebut pendusta. Beliau juga disebut pemecah belah persatuan. Wah, segala sebutan yang buruk sudah mereka sebarkan ke banyak orang tentang beliau ini. Orang yang tahu pribadi beliau sehari-hari nggak percaya. Tapi orang yang di luar kota Mekah mendengar berita ada orang baru ngaku nabi, namanya Muhammad, dia gila, dia tukang sihir, dia dukun, langsung percaya tuh terhadap provokasi yang disebar oleh orang-orang kafir. Makanya walaupun belum ketemu orangnya, tapi informasi yang sampai ke mereka hanya yang buruk-buruknya, langsung benci ya tuh.
Langsung apa? Langsung anti, langsung memusuhi, langsung ingin memerangi, bahkan ingin membunuhnya. Banyak yang seperti itu. Makanya kalau kita sekarang dakwah, mendakwahkan tauhid, memerangi terorisme, memerangi radikalisme, memerangi intoleranisme dan seterusnya dalam kajian-kajian kita, tapi yang disebar sebaliknya. Awas nih, kelompok ini intoleran, kelompok ini radikal, bibit-bibit terorisme, ini kelompok khawarij. Sampai ke banyak orang langsung anti ke dakwah kita ya. Mereka hanya mendengar isu, provokasi, tapi nggak dengar dakwahnya langsung seperti ini. Padahal kita sangat anti terhadap terorisme, anti terhadap radikalisme, anti terhadap seluruh upaya-upaya yang niatnya baik, caranya salah. Tidak suka, tidak membenarkan demo, tidak membenarkan celaan-celaan kepada siapapun di mimbar-mimbar terbuka di hadapan banyak orang. Tidak boleh memberontak kepada penguasa yang sah, sekalipun penguasa itu penguasa yang zalim dan sebagainya. Kita sebarkan begitu. Kalau umpamanya ada perbedaan pendapat, ya wajib toleran. Ada orang yang berbeda pendapat yang kita lihat dia melakukan kebid'ahan, tapi kemudian dia jadi imam salat, kita tetap harus bermakmum di belakangnya. Nggak boleh berpisah menyendiri. Toleransi dalam hal amal ya, tapi penjelasan ilmiah mana benar mana salah tetap harus dijelaskan. Secara teoritis pembahasan wacana ilmiah dijelaskan, tapi dalam lapangan praktek toleran. Itu yang kita jelaskan di kajian-kajian, tapi di kajian ini tidak didengar oleh banyak orang. Yang terjemar isunya, yang diisukan intoleran, yang diisukan radikal, yang diisukan bibit-bibit terorisme, yang diisukan takfiri, mengkafirkan orang lain yang tidak sefaham. Kapan kita pernah mengkafirkan orang? Ya. Sama dengan isu tentang Nabi kita Muhammad SAW yang disebar oleh orang kafir di kotanya sampai keluar kota bahwa orang namanya Muhammad itu nabi palsu, pemecah belah persatuan, dukun, tukang syair, tukang sihir, orang gila, dan seterusnya. Padahal semua yang diisukan bertolak belakang dengan ajaran yang beliau sebarkan. Ajaran yang beliau sebarkan mengharamkan perdukunan, dituduh dukun. Mengharamkan sihir, dituduh tukang sihir. Mengharamkan dusta, dituduh pendusta. Dan seterusnya. Ya. Jadi kalau kita sekarang diisukan begini begitu, jangan kecil hati. Inilah sunnatullah. Zaman baheula mula begitu, tenang. Inilah jihad kita. Perjuangan kita yang sebenarnya. Wajib sabar. Dan ini untuk bisa bersabar dibutuhkan jihad. Jangan sampai belot dari akidah benar karena takut risiko. Tidak dipungkiri ada ustadz yang tanya lurus, tapi hidup di lingkungan di kota yang sekitarnya menentang dakwahnya, takut akhirnya dia belot ikut ke sana kemudian berbalik mencela kita. Ada yang seperti itu. Jubun, pengecut, takut terhadap risiko dari dakwah yang dilakukannya. Nah, Imam Ibnu Qayyim menyatakan ayyujahidah ala sabri ala masyaqqati da'wati ilaih wa adzal khalqi wa yatahammalu dzalika kulhu lillah. Keempat ini jihad melawan diri sendiri dalam hal berdakwah, dalam hal bersabar di atas kesulitan-kesulitan ketika berdakwah mengajak manusia kepada Allah, menghadapi gangguan, penentangan manusia, dan memikul semua itu lillahi ta'ala, karena Allah.
Wajib berjihad. Kalau nggak ada jihad, nggak akan sabar. Saya sudah mengajak orang kepada kebaikan, dia benci. Sebelum saya berdakwah, dia baik. Setelah saya berdakwah, dia jadi memusuhi. Walaupun di aspek di luar dakwah kita baik. Secara sosial kita baik. Kita bantu orang, kita bantu tetangga, kita memberi ini, memberi itu, kita ikut membantu perbaikan lingkungan hidup, ikut membangun, ikut kerja bakti, ikut segala macam. Itunya mereka senang. Pas dakwahnya ditentang, dibenci. Adakah yang begitu? Banyak. Wajib sabar, dan untuk bisa sabar wajib berjihad melawan diri sendiri. Ini 4 tingkatan jihad melawan diri sendiri. Pertama, jihad ketika belajar ilmu. Kedua, jihad ketika mengamalkan ilmu. Ketiga, jihad ketika mendakwahkan ilmu. Keempat, jihad ketika bersabar menerima semua resiko dakwah. Kalau salah satu di antaranya gagal, kalah dia dalam berjihad melawan diri sendiri. Jangan berharap dia nanti akan mampu bertahan jihad melawan setan. Dia akan menjadi permainan setan. Jangan berharap setelah itu dia bisa berjihad melawan orang kafir. Akan lari dia dari medan perang gitu. Kalau jihad melawan diri sendiri dan jihad melawan setan ini gagal. Apalagi jihad melawan orang munafik yang lebih berat nanti. Dari sinilah maka dibutuhkan perjuangan melawan diri sendiri dengan melakukan jihad dalam 4 tingkatan yang diterangkan tadi. Setelah menerangkan 4 tingkatan jihad tadi, barulah dia umpamanya berhasil, sukses, mampu menundukkan diri sendiri di 4 level jihad tadi, dia layak diberi gelar seorang Rabbani. Maka berkata Imam Ibnu Qayyim, fa idza istakmala hadhil maratibul arba sara minar rabbaniyin. Apabila seorang hamba telah menyempurnakan ke-4 level jihad melawan diri sendiri tadi, jadilah dia seorang Rabbani. Karena seluruh ulama salafus saleh sepakat, seorang alim, seorang yang berilmu tidak layak disebut dengan sebutan Rabbani sebelum dia mempelajari kebenaran, mengamalkannya, mendakwahkannya, dan sabar di atas semuanya itu. Setelah keempatnya dia lalui secara sukses, dia menjadi seorang Rabbani dan akan menjadi terkenal di kerajaan langit di kalangan para malaikat. Dari sini kita mengetahui untuk menjadi seorang Rabbani wayahnanya, kata orang Sunda mah. Mau tidak mau lakukan 4 level jihad. Berjihadlah melawan diri sendiri ketika belajar. Artinya sebanyak mungkin, sesering mungkin, sesemangat mungkin, sehebat mungkin belajar ilmu syar'i. Abaikan rasa malas. Hilangkan semua kendala untuk belajar. Selalu menyisihkan waktu luang untuk belajar. Ingat, sering kali saya lakukan. Untuk mempelajari ilmu itu wajib meluangkan waktu. Bukan sebaliknya. Baru belajar kalau ada waktu luang. Salah. Kalau ada waktu luang baru belajar. Kalau enggak, salah. Luangkan waktu untuk belajar, bukan belajar hanya kalau ada waktu luang. Beda atau tidak sama 2 perkataan tadi? Beda lah. Saya mah kalau ada waktu luang ngaji, kalau enggak mah enggak. Dan tidak pernah ada waktu luang. Tapi luangkan waktu di tengah
Kesibukan kita dalam urusan dunia, luangkan waktu setiap hari untuk belajar. Itulah jihad kita melawan diri sendiri. Lalu jihadlah dalam beramal. Jihadlah dalam berdakwah atau mengajarkan ilmu. Dan jihad pula ketika mempertahankan kesabaran, ketika memperoleh kendala, tantangan dalam berdakwah. Semua tadi sudah kita lewati, jadilah kita seorang Rabbani. Jadi untuk menjadi seorang Rabbani, lakukan 4 hal ini: belajar, beramal, berdakwah, dan bersabar. Dan ini bekal yang kita butuhkan untuk melakukan jihad di level berikutnya. Jihad melawan setan, jihad melawan orang kafir, dan terakhir jihad melawan orang munafik. Coba nanti kita akan bisa melihat betapa pentingnya jihad melawan diri sendiri sebelum kita jihad melawan setan. Jadi materi kedua di bulan depan kita akan angkat jihad melawan setan. Tapi ingat, yang pertama adalah harus berhasil. Jihad melawan diri sendiri terlebih dahulu. Inilah kiat untuk menjadi seorang insan Rabbani. Insan Rabbani adalah seorang insan, seorang manusia yang berilmu, beramal, berdakwah, dan bersabar di dalam menerima seluruh risiko dari dakwah. Ya, cukup ya, sudah 1,5 jam yang kita habiskan untuk mengkaji masalah ini. Kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab, dan kepada host kita Cepi Surepi untuk memandu tanya jawab dengan peserta. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa wasallam. Mangga. Syukran Ustaz atas pemaparan materi yang disampaikan. Ini ikhwati man azani Allah wa yakum, para pendengar dan pemirsa juga jamaah yang hadir. Kami akan berikan kesempatan kepada jamaah yang hadir, baik itu di ikhwan atau akhwat, untuk di sesi tanya jawab ini, dan kami sampaikan afwan pada para pemirsa ataupun pendengar. Untuk kajian di pagi hari ini kami tidak membuka pertanyaan bagi para pendengar dan pemirsa. Jadi kami akan memberikan pertanyaan bagi jamaah yang hadir saja. Dimulai pada sesi tanya jawab ini untuk ikhwan terlebih dahulu. Silakan acungkan tangannya. Kita akan berikan mic langsung untuk bertanya langsung kepada Ustadz. Silakan. Barangkali ada yang bertanya? Di sebelah kiri, dekat jendela, silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus dari Cimuncang, Cicahem. Yang jadi pertanyaan, kapan saat yang tepat kita untuk berdakwah atau menyampaikan ke orang lain? Apakah setiap selesai kita belajar harus disampaikan, atau ada waktu yang tepat untuk menyampaikan ke orang lain? Syukron. Barakallahu fiik. Pertanyaan dari Pak Agus dari Cimuncang. Kapan saat yang tepat untuk berdakwah? Apakah setelah kita punya ilmu langsung mendakwahkan ilmu itu atau tidak? Ya. Barakallahu fiik. Pertama, inti dari dakwah adalah mengajak manusia ke jalan Allah. Kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun. Ada 2 jenis dakwah. Pertama, yang disebut dengan dakwah bil lisan, dalam bentuk menyampaikan. Dan ini juga ada 2 kondisi, ada 2 situasi. Situasi pertama adalah mengajar seperti yang sedang kita lakukan ini. Baik rutin ataupun insidental. Berdakwah, membuka majelis-majelis pengajian
atau mengajar di sekolah, di madrasah, di pondok pesantren, di perguruan tinggi, universitas, atau di masjid-masjid. Ini dakwah dengan lisan. Dakwah seperti ini tidak bisa paham satu ilmu langsung buka pengajian, nggak bisa. Harus komprehensif, harus menyeluruh. Walaupun yang disampaikannya tauhid. Tapi ingat, satu aspek yang kita bahas, aspek tauhid saja, itu keterkaitannya dengan aspek akhlak, dengan aspek fikih, dengan aspek-aspek yang lainnya itu selalu ada. Umpamanya nih, kita membahas kitab akhlak, umpamanya kitab Riyadhus Shalihin. Di antaranya menyangkut hadis tentang wajibnya memuliakan tamu umpamanya. Yang dibahas hadis riwayat Bukhari Muslim, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamu. Ini hadis tentang akhlak. Ketika membahas hadis ini keterkaitannya dengan tauhid jelas. Sebab ada lafaz siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ada tauhid, iman kepada Allah. Ada akidah, iman kepada hari akhir. Ada akhlak, memuliakan tamu. Nanti dari akhlak ini ada aspek fikihnya. Bagaimana cara secara fikih untuk memuliakan tamu. Komprehensif, lengkap. Bidang akhlak tapi menyangkut masalah tauhidnya, masalah akidahnya, masalah fikihnya. Makanya untuk bisa mengajar seperti ini dibutuhkan kemampuan khusus baik dari segi ilmu. Harus komprehensif pemahaman dia tentang ilmu syariat ini dan skill, kemampuan untuk menyampaikan. Retorikanya, mampu menyusun kalimat secara runtut dan seterusnya. Nah, ini tidak bisa paham suatu ilmu langsung buka kajian, nggak bisa. Dia akan kedodoran, dia akan kepepet nanti, ya. Nggak bisa orang umpamanya buka kajian rutin hanya baca sudah atau ngarang. Ya besok saya ada tablik akbar tentang ini. Ngarang sendiri. Tiap pekan ada tablik akbar. Kalau ngarang sendiri ambil ayat, ambil hadis, dia kedodoran. Sampai materi apalagi bingung. Sedangkan jadwal padat. Kehabisan bahan, apa yang terjadi? Ngacapruk itu para rubuh. Akhirnya cerita tentang pengalaman pribadi yang konyol adalah ngarang-ngarang cerita tentang kehebatan pribadinya. Dulu saya pernah begini, didatangi malaikat, saya ngomong dengan burung, saya datang Nabi ke kamar saya. Kan bisa begitu, dustanya kelihatan agar dianggap hebat. Agar dianggap saya ini orang istimewa. Ada dai yang begitu? Iya, ada. Karena kekurangan bahan. Karena kenapa dia kekurangan bahan? Ngarang, ngeracik sendiri materi. Beda dengan kita nggak pernah ngeracik, kita buka kitab bahas. Sabuku dia 1 tahun belum tentu tamat atau. Tahu nggak yang saya bahas tadi 1,5 jam ini cuma selembar, sehalaman, bukan selembar, sekieu eta. Itu 1,5 jam. Ini seberapa halaman itunya. Ini kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibad Sunan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala yang seluruhnya berisi 655 halaman. Ini hanya baru juz 3 saja. Semuanya ada 4 juz, ada 5 juz. Tapi yang juz pertama itu hanya fihris, hanya apa fihris itu? Hanya daftar isi saja. Jadi isinya 4 juz saja. Ini bisa 10 tahun belum tentu habis loh. Ini baru 1 kitab. Kitabnya ada ribuan. Seumur hidup kita membahas kitab nggak akan habis bahan.
Kalau kita menyampaikan dakwah dengan mengambil bahan dari ahlinya, dari para ulama dalam kitab-kitab mereka, nggak akan kehabisan bahan, nggak akan kedodoran, nggak akan kepepet. Jadi kalau dakwahnya berupa membuka kajian, wajib memiliki kemampuan kafah ilmiah yang memadai terlebih dahulu. Ini dakwah bil lisan jenis yang pertama. Jenis yang kedua, dakwah bil lisan melalui obrolan-obrolan. Nah, ini mah boleh disampaikan apa yang kita tahu. Umpamanya kita lagi ngariung di tukang bala-bala sambil ngopi gitunya, ada obrolan tentang sesuatu yang kita sudah dengar kajiannya. Oh, boleh disampaikan, boleh. Sanyampakna ilmu dina utek urang. Seadanya ilmu di kepala kita dalam bentuk obrolan. Tapi kalau muncul pertanyaan yang di luar kemampuan kita, sudah tawakuf. Wah, saya belum tahu, saya harus tanya dulu. Saya harus bertanya dulu ke ustadz yang tahu. Sudah, jangan maksa-maksakan diri untuk menjelaskan di luar kemampuan kita. Hadis riwayat Imam Bukhari yang menyatakan balighu anni walau ayah. Ini sering lupa anninya. Yang sering difahami balighu walau ayah. Anninya tidak. Padahal hadis itu sampaikan oleh kalian anni, apa-apa yang kalian dapat dari aku. Walau ayah, walaupun satu ayat. Lalu difahami, sampaikan walaupun satu ayat. Ayat yang disampaikan pemahamannya bukan dari Rasul SAW atau dari ahlinya, tapi dari otaknya. Keliru. Di akhirnya salah menafsirkan Quran menurut otaknya sendiri. Salah, keliru. Bukan begitu. Tapi penjelasan ayat itu dengan bersumber dari ahli ilmu, dari ulama ahli tafsir tentang ayat tersebut. Gitu tah, ya. Jadi dalam obrolan-obrolan ringan boleh kita sampaikan. Tapi begitu sampai pada materi yang kita nggak tahu, jangan memaksakan diri, sudah tawakuf. Inilah dakwah lisan yang kedua. Ini dua jenis dakwah lisan. Ini jenis dakwah pertama, dakwah disebut bilisanil qaul. Yang kedua bilisanil hal atau dakwah bil hal. Dakwah dengan anggota perbuatan. Dakwah dengan bahasa tubuh kita. Hanya ayo ke masjid, ya itu lisan. Tapi umpamanya kita dari rumah pakai gamis, sudah wudu gitu ya, pakai kopiah, pakai parfum, keluar dari rumah menuju masjid, dilihat oleh orang itu sudah dakwah. Orang melihat, sudah zuhur, gitu ya, sudah saatnya ke masjid. Itu langsung ada unsur ajakan kepada orang lain. Kita umpama infak dan sedekah, ada unsur dakwahnya, ada. Kita menunjukkan kemuliaan akhlak, ada unsur dakwahnya, iya ada. Kita umpama menutup aurat, berpenampilan yang sesuai syari, ada unsur dakwahnya, ada. Orang nanti terajak untuk demikian. Ya, demikian. Wallahu a'lam bissawab. Mangga deh. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Kami memberikan kesempatan kepada jamaah di area Akhwat yang akan bertanya. Silakan, mic sudah ada di panitia Akhwat. Ada? Silakan Akhwat, ada. Bismillah. Suami sering kajian tetapi ilmunya tidak diamalkan untuk diri sendiri dan istri serta anak-anak. Apa yang harus dilakukan? Taib. Ini curhat ini. Suami saya rajin kajian tapi nggak diamalkan baik untuk diri sendiri atau tidak diajarkan ke istri dan anak-anak. Apa yang harus dilakukan? Pertanyaannya,
Dilakukan oleh siapa? Oleh si istri atau oleh si suami? Taib. Pertama, kalau ada ikhwan belajar rajin ngaji, tapi nggak ada perubahan dari segi akhlak dan ibadah. Tetap bangunnya kesiangan. Salat subuh itu jam 6. Tetap setiap sholat tidak ke masjid. Tetap saja ke istri dan anak-anaknya kasar. Tetap saja ke tetangganya jelek. Tidak diamalkan untuk diri. Tidak juga diajarkan kepada istri dan anak-anaknya. Ya, saya yakin orang seperti ini tidak akan betah ngaji. Saya nggak tahu motivasi dia rajin ngaji tapi nggak merubah akhlak itu kenapa. Mungkin ngajinya itu sekedar menghindari situasi rumah yang tidak pikabitain, tidak menenteramkan dia, daripada di rumah mending ngaji. Kalau jalan-jalan dimarahi oleh istri, kalau ngaji mah pasti didukung. Akhirnya ngaji. Tapi ngajinya apa? Browsing, ngobrol, ngelamun, atau di luar masjid. Kayak gitu, nggak ada yang didapat. Kalau nggak ada yang didapat, apa yang akan dia amalkan? Karena dia nggak mendapatkan apa-apa di dalam pengajiannya. Ya. Atau yang lebih dikhawatirkan, dia mengamalkan ucapan ustadz dengan pemahaman yang salah. Kata ustadz, ambil yang baik, buang yang buruk. Maksudnya karakter, buang yang buruk, ambil yang baik. Dia salah penerapan sendal. Dia pakai sendal jepit yang butut, pulangnya pakai sepatu yang bagus. Ada niat buruk, ya. Mungkin seperti itu. Kalau umpamanya dia tetap ngaji secara khusyuk tapi tidak diamalkan, nyaris mustahil. Karena kalau umpamanya dia khusyuk, mendengarkan, menulis, tidaklah dia khusyuk, tidaklah dia menulis kecuali untuk difahami dan diamalkan. Jadi kalau ada orang yang begitu, coba lihat apa yang dia lakukan ketika ngaji. Mungkin tidur, mungkin browsing, mungkin melamun, mungkin ngobrol. Pokoknya nggak dapat apa-apa. Itu yang pertama. Kedua, ini yang kedua juga. Salah satu kendala dalam mencari ilmu, niat. Mungkin dia khusyuk, mencatat. Tapi niat mencari ilmu sekedar untuk eksis di tengah ikhwan atau akhwat atau di media sosial. Dia belajar ilmu untuk pamer pemahaman dan keilmuannya di media sosial. Untuk berdebat, berdiskusi dengan sesama anggota grup media sosial. Tidak untuk diamalkan. Makanya ilmu pemahamannya luas, mendalam, argumentasinya kuat, tapi tingkah lakunya nyebelin. Tapi ke masjid juga masih kedodoran. Ibadahnya masih gitu-gitu aja. Akhlaknya tidak menyenangkan. Mungkin aspek niat. Ini yang kedua. Ya. Nah, aspek yang ketiganya, ini yang tidak boleh juga diabaikan. Lingkungan pergaulan. Dia ngaji, setelah ngaji dia hang out. Kangkau-kangkau dengan kawan-kawan yang buruk. Buruk akhlaknya, karakternya, tingkah lakunya. Mengabaikan kewajiban. Ketika datang waktu sholat masih ngobrol, saya mau sholat, nanti lagi seru-serunya, kata kawan-kawan. Akhirnya terpengaruh. Almaru ala dini khalili falyanzur ahadukum mayu khalil. Seorang itu agamanya dipengaruhi oleh agama kawannya. Maka perhatikan dengan siapa kalian berkawan. Jadi pengaruh lingkungan ini buruk, ya. Perhatikan itunya. Nah, apa yang harus dilakukan? Pertama, oleh suaminya cepat tobat dari hal itu. Seriuslah ketika belajar. Kalau dia ketika ngajinya itu cuek, ngelamun, tidur, browsing, rubah. Coba catat. Coba serius, ya. Coba sungguh-sungguh. Insya Allah itu akan berpengaruh. Kalau dia niatnya yang salah, coba luruskan niatnya.
Kalau niat benar sungguh-sungguh, coba kawan-kawan pergaulannya diganti. Tinggalkan kawan-kawan pergaulan yang membawa pengaruh buruk, cari kawan-kawan bergaul yang bisa membawa kepada kebaikan. Itu yang harus dia lakukan. Terus apa yang harus dilakukan oleh istrinya? Ingatkan, Pak, kenapa jarang ngaji tapi kok ke masjid kedodoran? Apa nggak diterangkan di pengajian wajibnya sholat berjamaah bagi laki-laki? Atau ada dalil lain yang saya tidak tahu gitunya? Coba diingatkan dengan cara yang sebaik mungkin ya. Wallahu a'lam bishawab. Mangga. Syukran Ustadz atas jawabannya. Kami berikan kesempatan lagi kepada jamaah ikhwan, barangkali ada yang akan bertanya. Baik, di belakang. Mic-nya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, izin bertanya, Ana Arif dari Tiga Nitri. Barakallahu fiik. Jadi berkait dengan jihad yang tahap ketiga tadi Ustadz, jihad dalam rangka mendakwahkan atau mengamalkan ilmu yang sudah kita peroleh. Ana sudah mencoba untuk menyampaikan secara lisan kepada keluarga dekat begitu yang qadarullah di lingkungan Ana itu sangat kental dengan bid'ah atau yang sudah turun menurun begitu Ustadz. Sudah coba disampaikan secara lisan baik-baik, cuman akhirnya ditentang secara keras begitu. Jadi untuk menghindari mudarat yang lebih banyak, mungkin anak akhirnya mundur, terus berusaha untuk memberikan contoh saja. Jadi seperti yang Ustaz sampaikan tadi, berikan contoh, misal ada perbaikan-perbaikan dari sisi pribadi kita. Apakah ini sudah termasuk dari tahap ketiga tadi? Kita sudah sampai mendakwahkan atau mengamalkan ilmu yang kita sampaikan begitu. Syukran atas jawabannya Ustaz. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, Arif dari Ciganitri. Iya, kewajiban kita hanya menyampaikan. Wa ma alaina illal balagh. Tidak ada kewajiban atas kita kecuali menyampaikan dengan sebaik-baik cara. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajak manusia ke jalan Rabbmu dengan hikmah, dengan pengajaran yang baik, dan berdebat dengan mereka dengan cara-cara yang baik. Pokoknya lakukan, sampaikan. Adapun mau diterima atau tidak bukan urusan kita. Kewajiban kita hanya menyampaikan dengan sebaik-baik cara. Nah, kalau sudah dengan sebaik-baik cara kemudian mereka kekeh di atas kekeliruannya, bahkan menentang, memusuhi, memprovokasi orang untuk menyudutkan kita. Jadi penyampaian yang kita lakukan menimbulkan madarat bukan maslahat. Padahal sudah disampaikan, maka berhentilah. Maksudnya berhenti menyampaikan. Karena sudah terbukti menyampaikan tidak maslahat. Berhenti karena sudah terbukti menyampaikan menimbulkan madarat, bahkan kemungkaran yang bisa mereka lakukan, yang bisa memadaratkan terhadap dakwah dan keberadaan orang-orang yang sudah di atas sunnah. Menjadi dipojokkan, menjadi dimarginalkan, menjadi bahan bulian gitu ya. Tadinya tidak, tapi setelah kita dakwah menjadi begitu. Kalau kita sudah sebaik-baik dakwah, maka berhenti. Bukan karena tidak mau mendakwahi, tapi karena sudah terbukti mendakwahi menimbulkan madarat. Lalu apa yang harus kita lakukan? Masuki dakwah kepada mereka dari sisi lain. Kalau dari sisi tabligh, penyampaian mentok,
Coba adakan pendekatan dari sisi akhlak, sosial, ekonomi, dan yang lain-lain. Dalam bentuk apa? Kita melakukan aksi sosial. Mengadakan pembagian sembako gratis atau apalah santunan-santunan atau apa yang menyenangkan masyarakat. Seringkali sudah sering saya sampaikan, ada orang yang keras hatinya menolak dakwah secara lisan, disampaikan ayat mentok, disampaikan hadis tidak mempan, disampaikan penjelasan para ulama malah menentang. Tapi ketika ditunjukkan kemuliaan akhlak, hati mereka luluh. Kemudian hidayah masuk melalui hal itu. Ini termasuk juga kemuliaan akhlak dalam aspek sosial ekonomi. Seperti tadi mengadakan pembagian sembako gratis, santunan-santunan, kemudian aksi-aksi sosial yang lain gitu ya. Ada unsur dakwahnya ada. Orang jadi simpati ke kita karena aspek sosial kita melahirkan simpati kepada akhlak kita, kepada agama kita suatu saat. Dan ini salah satu hikmah kenapa salah satu mustahiq zakat adalah siapa? Mu'allaf wal mu'allafatu qulubuhum. Nah, mu'allaf ini bisa orang kafir yang jahat, selalu memprovokasi, menzalimi Islam dan kaum muslimin. Ketika dikasih, kejahatannya berhenti walaupun dia tidak masuk Islam. Tapi minimal tidak jahat lagi. Dia termasuk mu'allaf dan boleh diberi zakat. Atau orang yang kafir tidak mengaku Islam, tidak mengaku kaum muslimin, sudah ada rasa simpati tapi nggak masuk Islam. Begitu dikasih zakat masuk Islam. Termasuk mu'allaf. Atau orang yang baru masuk Islam tapi agamanya, imannya masih lemah-lemah, sangat mungkin murtad lagi gitu ya. Dikasih zakat menjadi kuat keislamannya, itu juga mu'allaf. Nah, salah satu di antara hikmah bolehnya mu'allaf diberi zakat adalah nilai dakwah yang terkandung di sana. Betapa banyak orang yang simpati kepada Islam dan kaum muslimin setelah diberi, setelah dikasih. Kan ada tuh orang kafir ya. Nabi SAW memiliki ternak yang banyak. Hasil dari mana? Salah satunya mungkin rampasan perang 1/5 kan untuk Nabi SAW. Ada orang kafir lihat seperti senang. Kata Nabi SAW, kamu suka ternak-ternak saya? Suka. Kamu mau? Mau. Ambil semua. Kaget kan dia. Dia ambil semua. Tanpa mensyaratkan, kalau kamu masuk Islam, sok saya kasih 1, 2. Enggak begitu. Ambil semua. Tanpa ada syarat masuk Islam. Tidak diajak untuk masuk Islam, tidak disampaikan ayat atau yang lain-lain. Cuma ambil semua. Kaget tuh. Diambil juga tuh. Akhirnya apa yang terjadi? Dia menggiring ternak itu ke kampung, komunitasnya, ke warganya. Lalu dia berkata, ayyuhan nas aslimu fa inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam a'ta man lam yakhshal faqr. Hai manusia, Islamlah kalian. Padahal dia tadi tidak disuruh masuk Islam. Dan dia masih pulang dalam keadaan kafir. Dalam keadaan kafir ngajak orang lain untuk masuk Islam. Aslimu, Islamlah kalian. Karena Muhammad SAW memberikan pemberian orang dengan cara memberi orang yang tidak takut fakir. Diberi semua. Atau orang-orang kabita ingin dikasih masuk Islam. Dengan niat awal ingin dikasih.
Niatnya salah apa keliru? Salah atau keliru. Bukan karena Allah. Tapi ketika sudah masuk Islam, masuk dakwah, akhirnya menjadikan Islam segala-galanya lebih penting daripada dunia dan isinya. Setelah ada pembinaan. Jadi kalau kita mentok mendakwahi orang dari satu sisi, menyampaikan ayat hadis penjelasan mentok, jangan paksakan. Lebih dipaksakan lebih berat timbal baliknya atau penentangannya. Masuki dakwah dari sisi lain, dari sisi akhlak, dari sisi sosial, dari sisi ekonomi, dari sisi yang bisa kita masuki, maka insya Allah hidayah bisa aja turun, bisa aja sampai dari Allah kepada orang itu melalui sisi-sisi lainnya selain sisi dakwah secara langsung. Ya, wallahu a'lam bishawab. Terakhir ya, mangga. Baik, untuk pertanyaan terakhir kami berikan kesempatan kepada akhwat. Barangkali ada yang akan bertanya lagi, silahkan. Baik, silahkan. Ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Pak Ustaz. Nama saya Ibu Neneng. Siapa? Bu Neneng. Ibu dari Neneng. Ciamplas. Ya. Ciamplas. Mangga. Bagaimana sikap kita kalau di lingkungan kita, di masjid atau di pengajian-pengajian lingkungan, terus pendakwahnya itu tidak memadai ilmu agama. Bahkan kalau menyampaikan ayat-ayat Quran, hadis hanya dengan pemikiran dia sendiri, tidak pernah atau tidak melihat dengan ada tafsirnya atau sunnah dijelaskan begitu gamblang untuk masyarakat awam, sehingga masyarakat tidak ada perubahan. Sekian tahun pengajian tapi hanya begitu-begitu saja. Apakah sikap kita boleh kita meninggalkan untuk mencari pengajian dari luar seperti begini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Neneng dari Cihamplas Cililin ya, bukan Bandung. Barakallahu fiik. Kalau dalam perkara dunia, kita ingin tahu tentang kesehatan. Tapi yang menyampaikan penjelasan tersebut bukan dokter, bukan ahlinya. Orang biasa yang tidak pernah sekolah di fakultas kedokteran atau minimal di sekolah tinggi kesehatan gitu. Orang biasa yang mungkin baca 1-2 buku lalu dia sampaikan penjelasan tentang cara-cara hidup sehat, menghindari penyakit, mengobati penyakit. Kira-kira bahaya atau tidak? Bahaya. Apalagi kalau orang itu praktek pengobatan. Sok ibu, kalau bapak, kalau ada yang sakit, sini berobat ke saya. Tapi dia bukan dokter. Bahaya tidak bagi kesehatan kita? Bahaya sekali. Bisa orang itu dilaporkan ke polisi? Bisa, kalau dia membuka praktek pengobatan. Disebutnya malpraktek. Ada undang-undangnya, siapa yang berhak, yang layak membuka praktek pengobatan. Baik dokter ataupun herbalis ataupun terapis gitu harus ada lisensi dari pihak yang berwenang, dari pemerintah. Kalau enggak bisa dilaporkan dan bisa dipidana. Itu kejahatan di bidang sosial kemasyarakatan, di bidang kesehatan. Sekarang kalau ada orang yang tidak pernah sekolah belajar tentang mesin, motor, atau mobil. Lalu membuka bengkel. Membuka praktek perbaikan kerusakan mobil atau motor. Berani nggak kita memperbaiki motor atau mobil kita yang rusak ke bengkel itu? Nggak berani, tambah rusak dia. Demikian juga di bidang lainnya, HP kita rusak. Ya tetangga, kamu bisa nggak memperbaiki HP? Oh bisa, padahal tidak tahu orang bongkar. Bisa nggak bongkarnya? Bisa, gampang.
Yang susah masangnya kembali, tambah hancur itu HP kalau bukan ahlinya. Makanya Nabi SAW menyatakan idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadhiris sa'ah. Kalau sebuah urusan diberikan bukan kepada ahlinya, tunggulah kehancurannya. Itu dalam perkara dunia, apalagi dalam perkara agama. Orang yang enggak punya latar pendidikan agama, ya, tidak pesantren, tidak kuliah di universitas Islam, ya, tidak belajar tentang agama kecuali baca. Belajar ngaji, belajar baca Quran, baca berapa buku, langsung jadi ustaz. Itu sama dengan orang baca 1-2 buku kesehatan, langsung buka praktek kedokteran, kepengobatan. Itu berbahaya. Pasiennya bisa tambah sakit, bukan sembuh. Bisa berakibat kepada kematian. Untung itu masalah dunia, masih risiko di dunia. Masalah agamanya sampai ke akhirat. Ingat, memahami Quran Sunnah butuh ilmu. Ilmunya bukan akal, tapi ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu syariah. Kalau enggak punya itu, langsung dengan akal yang kosong dari ilmu itu berbahaya, bisa salah. Maka berkata Rasulullah SAW, man qala fi kitabillahi bi ra'yihi, siapa orang yang berbicara tentang kitab Allah dengan ra'yu, ya, dengan ra'yu, menurut satu riwayat falyatabawwa maq'adahu minan nar, bersiap-siaplah dia untuk menempati tempat di neraka. Orang yang berbicara tentang Al-Quran lalu memahami itu dengan otaknya diancam dengan neraka. Karena itu tindakan kriminal, kejahatan terhadap Allah. Wahyu Allah diotak-atik sekehendaknya. Sama dengan siapa orang yang bukan dokter tapi membuka praktek pengobatan, dipidana. Dia bisa dilaporkan ke polisi dan dihukum penjara. Ada undang-undangnya? Ada. Malpraktek namanya. Bukan ahlinya. Jangankan itu, dokter lulus, sudah dinyatakan dokter, langsung buka praktek, nggak boleh. Sebelum ada izin dari yang berwenang. Nah, untuk memperoleh izin itu mungkin ada tahapan tertentu. Setelah ada izin praktek, baru dokter itu bisa praktek. Kalau dokter belum ada izin praktek dari pemerintah lalu membuka praktek, itu juga bisa disalahkan secara hukum, mungkin bisa dipidana, dihukum. Nah, ini perkara dunia, ya. Maka berkata Al-Imam Ibn Sirin, al-ilmu huwa din. Falyanzur min aina akhantum dinakum. Ilmu ini adalah agama. Maka perhatikan oleh kalian dari siapa kalian mengambil agama ini. Sama dengan kesehatan penting. Perhatikan kemana kalian berobat, berkonsultasi tentang kesehatan. Inginnya kita ke dokter spesialis yang ahli. Itu begitu. Minimal ke dokter umum. Ke mantri, ke bidan saja kita agak ragu walaupun mereka menguasai secara umum. Tapi dengan penguasaan yang tidak semendalam dokter. Mana yang kita pilih kalau berobat, ke mantri apa ke dokter? Tentu saja ke dokter kalau biayanya cukup. Ke dokter umum atau ke dokter ahli, ke spesialis. Mending ke dokter spesialis gitu ya. Kalau kita punya biaya untuk itu. Orang yang milih ke dokter umum daripada ke dokter spesialis mungkin pertimbangannya mungkin biaya atau jaraknya terlalu jauh. Orang yang lebih berobat ke mantri daripada ke dokter mungkin pertimbangannya biaya. Kalau mantri lebih mudah, dokter lebih mahal. Mungkin itu. Tapi kalau punya uang, ke dokter spesialis. Tapi sebodoh-bodoh orang kalau mau berobat, menteri ada, dokter ada, aripek teh berobatnya ke tetangga, ke tukang bengkel. Atau batuk tek malah kan di Palu. Salah ya. Apalagi perkara agama. Belajar agama harus ke ahlinya. Allah menyatakan
Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Bertanyalah ke ahlinya kalau kalian tidak tahu. Ahli tentang agama ya orang yang punya latar belakang pendidikan agama yang memadai. Dia pernah pesantren beberapa tahun dan sudah dapat lisensi untuk itu. Dia pernah kuliah di Universitas Islam, mempelajari berbagai ulum syariah dan seterusnya. Dan terbukti ketika menyampaikan keilmuannya kelihatan. Adapun yang tidak punya background pendidikan agama, tidak pesantren, baca Quran tajwid makhrajnya juga masih salah, masih keliru, lalu dia mengajarkan tafsir, ini berbahaya. Ya, boleh nggak belajar ke orang seperti itu? Pertanyaannya sama dengan boleh nggak berobat bukan ke dokter, berobat ke orang yang nggak ngerti tentang kesehatan. Kalau jawabannya, oh jangan, berbahaya, ini lebih berbahaya lagi. Cari dokter kalau mau berobat. Cari montir yang handal, yang punya lisensi dan izin praktek untuk itu. Kalau kita mau memperbaiki mobil atau motor kita yang rusak. Carilah ustadz yang memang berilmu, dilisensi oleh ustadz lain keilmuannya kalau mau belajar agama. Tinggalkan orang-orang yang pemahaman agamanya minim apalagi kurang, karena itu membahayakan agama kita dan membahayakan nasib kita di akhirat nanti, ya. Demikian, wallahu alam bisawab. Sudah cukup sampai di sini. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali di hari Ahad pertama bulan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.